kalau di Rumania itu untuk masuk untuk masuk kuliah mereka ini kan ada UN ya, kayak UN lah kalau di Indonesia. Nah jadi mereka itu pakai nilai UN mereka untuk daftar kuliah. Ada pilihan-pilihannya juga, pilihan satu misalnya di Universitas A jurusan B gitu. Nah kayak ada kayak gitu-gitu juga tuh. Berarti sama SNMPTN di Indo. SNM ya? Iya. SNM itu pakai nilai rapot ya? Iya itu nilai rapot sih. Nilai rapot, kalau ini pakai nilai ujian akhir UN gitu. Oh gitu. Iya. Okay. Nah kalau misalnya dia emang nilainya bagus ya bisa masuklah ke universitas bagus dengan jurusan yang dia mau gitulah. Tapi setelah itu mereka tetap harus bayar. Aku nggak tahu tuh kayak gimana sistem pembayarannya. Nah yang aku tahu di Rumania itu mereka emang banyak ngasih beasiswa. Jadi beasiswanya itu tuh ada beasiswa emang dia berprestasi, ada juga beasiswa karena emang orang tuanya yang nggak mampu. Misal dia itu kayak udah yatim atau piatu atau yatim piatu. Nah terus bisa juga karena emang penghasilan orang tuanya minim, ya di bawah. Terus habis itu juga ya banyak lah faktornya, misal anaknya banyak dan segala macam, dia bisa dapat beasiswa tuh. Dan ketika dulu pas aku di Rumania itu yang aku tahu, aku bisa bilang sekitar 40-50% orang di kelasku mereka itu pakai beasiswa. Jadi mereka sistemnya dapat uang bulanan gitu dari pemerintah, dikirim ke akun bank masing-masing. Nah terus kalau dari sistem pembelajarannya kita tuh kayak ada 3 metode. Yang pertama, karena aku jurusannya teknik pangan, aku tuh kan juga bekerja di lab nantinya. Jadi kita tuh ada pelajaran di laboratorium. Kita juga ada yang namanya kurs. Terus satu lagi seminar. Nah kalau laboratorium kayak yang normal aja gitu ya di Indonesia juga. Ya laboratorium pada biasanya kayak kita ngelakuin eksperimen di laboratorium, dan kita tuh kalau di Rumania kita tuh megang gitu, kita tuh melakukannya, kita yang melakukannya. Tapi kalau misalnya di Turki bukan kita yang melakukan adalah gurunya, kita hanya menonton. Jadi kayak oh ya udah gitu dong, nonton doang. Nonton doang, aku nggak ngerti. Padahal labnya juga kalau menurut aku memungkinkan untuk kita melakukan si studentnya yang melakukan praktik, tapi nggak tahu kenapa ya cuman gurunya aja gitu yang melakukan praktikum. Terus abis itu kalau kurs itu adalah maksudnya kita tuh kelas besar, jadi satu kelas itu bisa sampai 100 orang. Karena itu biasanya satu jurusan atau satu fakultas bahkan, atau 2 jurusan digabung kayak gitu, karena ini kelas besar banget. Pasti profesor yang ngajar. Iya. Dan emang kebanyakan di Rumania itu profesor Kak. Nah emang semuanya profesor? Enggak juga, pasti ada yang asisten profesornya, pasti ada. Oh ya ada deh ya juga ya. Kalau profesornya sendiri capek dia kerja. Iya. Nah tapi ntar dulu. Nah kalau S1 emang kalau kelas besarnya pasti yang ngajar profesor. Iya. Tapi kelas kecilnya guru yang sama, profesor juga. Pasti ada yang nggak profesor. Ada tapi cuma 1 guru, 2 guru gitu yang kayak emang udah tua gitu, yang udah kayaknya sibuk gitu, yang kayaknya emang penting kali ya dia di ininya. Nah ada tuh, tapi kebanyakan aku bisa bilang guru kurs dan seminar itu sama. Nah tadi yang mana? Oh kurs itu kan kelas besar, pokoknya gede lah kelasnya. Itu biasanya si dosennya cuman ngejelasin dari A sampai Z. Itu tujuannya kayak untuk nyampein seluruh materinya ke muridnya gitu, dan biar nggak ada materi yang kayak kelupaan atau ketinggalan. Nah
baru nanti di seminar itu adalah kelas kecil, biasanya terdiri dari 15 sampai 20 mahasiswa. Di situ kelas kecil itu, di situ kita adalah kayak project, presentasi, tanya jawab, lebih apa ya, ini tuh ke student oriented. Berarti Jadi itu yang sama kayak sistem di Indonesia. iya, bukan, jadi si gurunya ini tuh ngejelasinnya dikit atau bahkan gak ngejelasin karena kita Iya, benar. karena kita yang lebih aktif gitu, mahasiswanya yang lebih aktif. Kayak misalnya matematika nih ya, kalau misalnya di kurs kita itu dikasih teorinya, penjabaran teori segala macam lala-lilinya, tapi ketika kita di seminar kita itu dikasih aplikasinya, ayo coba selesaikan masalah ini kayak gitu. Terus lebih ke arah ya kita berinteraksi, ada lebih interaksi sesama mahasiswa dan dosen gitu, bukan cuma satu arah. Kalau tadi kurs itu cuma satu arah gitu sih. Nah sedangkan kalau di Turki itu cuma ada 2 sistem. Yang pertama itu laboratorium, dan yang tadi kayak aku udah jelasin kita cuma nonton, dan satu lagi adalah kayak kelas besar yang kurs. Jadi satu kelas isinya itu kalau di sini emang gak nyampe 100, tapi ya tetap gede, 50-an orang, 30 sampai 50 orang. Kalau kota-kota besar sampai 100 kok. Mantap. Nah iya tuh segitu. Ya udah kita cuma ngeliatin gurunya, ngedengerin gurunya, nyatet, ya kayak kita lagi SMA. Kalau menurut aku kayak persis banget sistem kuliah di Turki ini, persis banget kayak SMA. Bedanya juga kalau di Rumania itu nggak ada UTS, kita cuma ada UAS. Dan kalau di Turki itu dia ada UTS, ada UAS. Jadi kalau bisa aku bilang sih sistem pendidikan di Turki itu S2-nya di Turki itu sama kayak S1 di Indonesia. Karena di S2 itu kita baru disuruh presentasi gitu. Kita baru disuruh bikin makalah gitu. Padahal kalau di Indonesia itu kerjaan anak S1. Kalau S2 mungkin udah lebih berfokus ke penelitian gitu kan. Ya ini langsung kayak S2 tuh langsung S2 jadi S1 juga. Penelitian ya kita juga, presentasi ya juga. Jadi gitu deh. Kalau kamu pernah jalan-jalan ke tempat anak S2 nggak di Rumania? Pernah nanya nggak mereka, misalnya mereka sekelas berapa orang gitu di Rumania? Di Rumania. Aku pikir di Turki lagi, itu di kotaku lagi ke Turki. Di Rumania S2 aku nggak pernah nanya. Jujur aku nggak tahu tentang S2 ataupun S3, tapi kalau di fakultasku itu kayaknya nggak gini Kak. Nih, aku tuh ngelihat perbedaan. Jadi kalau misalnya di Turki itu, di jurusanku, aku tuh sering banget ngelihat anak S2 dan S3. Dan biasanya anak S2 atau S3 itu dijadikan asisten dosen. Nah kalau di Rumania itu enggak. Asisten dosen itu mereka yang udah lulus S2. Dan mereka bukan lagi S3, tapi emang mereka tuh bekerja. Jadi beda gitu loh si statusnya gitu. Nah terus juga kalau yang aku lihat, sorry to say, tapi kayak mereka ini dijadikan kayak suruh ngebantuin gitu loh, kayak suruh bantu. Bisa gini, dosen mau masuk kelas kan harus disiapin dulu laptopnya. Nah, yang nyiapinnya itu kayak anak S2-nya. Terus nge-absen nge-absen anak murid. Itu yang nge-absen tuh anak S2-nya. Terus aku kayak gitu ya di Turki. Kayak ketua kelas. Kalau di Indonesia kerjaan ketua kelas itu. Nah iya, kalau di Turki tuh gitu tuh. Terus aku kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dia adalah guru senior gitu loh Kak. Nah itu tuh udah mulai kelihatan tuh, kayak yang udah ada kayak nyuruhnya tuh udah mulai kelihatan. Tapi kalau misalnya masih guru yang belum terlalu senior, masih dia sendiri yang nyiapin. Nah gitu sih. Jadi itu juga yang kayak ngebedain di sini tuh masih kayak di Indonesia yang kita masih suka nyuruh yang bawah kita gitu. Kalau di Rumania enggak. Serius loh. Iya kan? Aku belum pernah sih, karena aku belum pernah. Aku S2 juga tapi belum pernah ada lokal dan belum pernah dijadikan asisten juga. Jadi online gitu. Bahkan ada orang internasional Kak, anak S2 disuruh ngawas ujian. Aku lagi ujian kan. Yang pengawasnya itu bukan gurunya, tapi itu tuh kayak mahasiswa S2 dan S3. Kalau itu sih di Indonesia pernah terjadi, karena aku pernah bantu ngawas juga.
Kalau itu sih biasa. Kalau itu selalu di Turki. Jadi aku tuh kalau gitu. ujian itu selalu diawasinnya sama anak S2 atau S3-nya. Oh kayak gini. Perasaan gue pas di rumahnya diawasin sama guru itu sendiri deh, yang ngajar gue ya dia yang ngawas gitu kan. Ini mah gurunya nggak tahu kemana. Nggak ada gurunya. Ya lagi ada rapat gimana? Masa iya tiap guru semua guru rapat? Iya maksudnya kalau ada yang bisa dibantu ngapain harus sendiri. Ya udah. Dan kalau menurut kamu sistem pendidikan Rumania untuk S1 lebih bagus daripada di Turki? Iya, menurut aku lebih bagus daripada Turki. Kalau aku juga boleh jujur, sistem pendidikan di Indonesia untuk S1 ya lebih bagus di Indonesia juga. Cuma Indonesia emang sih kita nggak punya yang namanya kelas besar, karena kelas besar itu kan nggak tahu ya kalau misalnya ruangan di UI besar. Atau di mana ya. Kalau di kampus aku sih karena memang kita nggak ada ruangan besar gitu, ruangannya ya memang kita harus punya kelas kecil yang 25 orang itu. Kalau praktikum kita pasti punya praktikum. Kalau biasanya kalau anak pendidikan pasti ke sekolah atau micro teaching gitu. Tapi kalau untuk kelas besar kita nggak punya yang besar, yang ruangan besar, kecuali kalau mau ngekelas di ini stadium. Apa stadium sih? Iya benar stadium. Kalau stadium buat nonton bola di hall. Tadi aku lupa mau ngomong apa. Apa? Ini yang beda juga. Itu tuh kalau aku di Turki nih sekarang aku 8 matkul. Pusing pala gue. Di rumahnya berapa? Enggak. Rumahnya itu cuma nih ya. Bentar lo. 6 totalnya 8 juga. Aku kalau di Rumania itu aku 8. Tapi 6 itu penting, 2 itu nggak penting. Oh gitu. Jadi pokoknya sama, total kreditnya 30. Di Turki juga 30, di rumah juga 30. Itu menurut hitungan ECTS, pokoknya kayak European standar gitu. Nah, terus kalau di Turki 8 itu semuanya penting menurut aku, bener-bener yang harus pakai otak, yang kayak emang bener-bener mikir gitu. Sedangkan di rumahnya 8 itu tuh 6 doang yang penting. 2-nya itu, 1 bahasa Inggris, 1 lagi sport, olahraga. Dan iya, jadi yang 6 doang yang penting. Jadi dan 8 itu tuh menurut orang Turki itu sedikit. Kan aku selalu ditanyain kan sama orang. Teman aku pernah ada yang 12 kok. Makanya kan aku tuh ditanyain sama teman-teman Turkiku, Novia kamu ngambil berapa mata kuliah? 8 kataku gitu. Terus temanku bilang, oh kamu dikit ya, aku 10. Terus aku nanya lagi temanku yang lain, dia 9. Bentar, kamu ngapain ngambil sebanyak itu? Karena mereka mau cepat lulus. Jadi mereka tuh kayak misalnya gini, dia ini sekarang lagi semester 3. Berarti kan dia juga bisa ngambil pelajaran yang ada di semester 5. Dia ambil tuh pelajaran di semester 5. Kalau di Rumania kita nggak bisa kayak gitu, Kak. Jadi kalau di Rumania sistemnya paket. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di semester 1 nih sekarang, ya udah kita nggak boleh ngambil pelajaran di semester 3 atau semester 5, udah terima aja gitu. Berarti di semester yang 1. Di Turki sama yang kayak di Indonesia. Di Indonesia juga bisa. Di Rumania nggak bisa, karena berarti kalau di Turki bisa lulus 3,5 tahun ya? Iya, di Indonesia juga bisa. Kalau di Rumania tapi nggak tahu sih kalau di Turki bisa 3,5 tahun, aku nggak tahu. Kita nggak bisa lulus 3,5 tahun. Kalau aku teknik yang 4 tahun. Terus kalau anak S1 bukan jurusannya tuh bukan teknik, dia tuh cuma 3 tahun kuliahnya. Ya itu bedanya. Tapi tetap S1, bukan D3. Iya sih. Terus kalau di ini ya, perbedaan ini jadi 2 video nih kayaknya. 10 video. 10 video. Kalau di ini ya, kalau di Turki itu, kalau untuk pendidikan S2-nya juga apa namanya, yang peminatnya itu sedikit. Bayangin aja gitu di kelas cuma 2 orang. Itu Kak Winda lagi pacaran di kelas. Ember pacaran sama dosen. Oh, 2 tuh di kelas tuh maksudnya kakak sama dosen? Pernah ada teman aku yang sekelas cuma 1 orang. Pernah. Lah itu mah nggak usah di kelas, di ruangan dosennya aja. Iya, ember kadang bisa kayak di mana gitu, ke kafe gitu misalnya. Pernah
Si Enak Vini ya. itu misalnya pernah sih satu kelas cuma dia sendiri doang, jadi bisa bebas-bebas aja gitu. Oh. Kalau aku sih pernahnya sekelas cuma berdua doang sama teman aku. Itu pun karena kelasnya yang punya itu dosen pembimbing aku. Dan kita dimasukin gitu. Aku nggak ngambil mata kuliah dia masukin. Iya, karena gue pengen ngajar nih gitu. Dan terus kalau di sini itu ya, kalau S2 itu kita itu kayak emang dicariin sama dosen. Yang ditanya, sekarang kamu udah sampai mana nulis skripsi tesisnya gitu, ada kendala apa, itu emang ditanyain sama dosennya. Perhatian banget, karena mungkin memang beliau juga kayak S1 kan nggak nulis skripsi, jadi dosen anak-anak bimbingannya memang S2 S3 doang, dan itu pun jumlahnya nggak banyak, jadi bisa lebih fokus. Tapi kalau misalnya di Indonesia kita yang harus cari dosen, iya iyalah, misalnya mahasiswa ada 200, terus dosennya berapa gitu ya, yang beliau bimbing itu S1, S2, S3 kan banyak banget. Jadi kita yang emang harus, itu pun kayak kita pengen bimbingan hari ini susah lah nyari nyari dosennya. Kalau di sini kita yang dicariin sama dosen gitu. Dan terus kebanyakan juga S2 di sini pernah di kelas itu kayak ditanya, kalian kenapa nyambung S2 sama dosennya? Banyak yang bilang ya kami dicariin gitu, dicariin sama dosennya, maksudnya dicariin siapa yang berpotensi terus dipanggil buat lanjut S2. Jadi karena memang di Turki mungkin mereka tamat S1 mereka udah langsung kerja gitu. Hype-nya tuh nggak nyampe S2 ya? Iya, mereka yang tamat SMA aja juga udah mulai kerja sebenarnya, udah mulai kerja sebenarnya. Jadi gitu sih. Kalau di Rumania tuh banyak banget orang yang S2 karena yang dari aku lihat ya, orang S1 tuh ya pekerjaannya itu tuh masih yang belum spesialis gitu loh Kak. Misal kakak lulusan S1 jurusan A gitu yang udah spesifik, tapi kakak tuh susah buat dapetin pekerjaan di jurusan kakak yang linear gitu, pekerjaan dan jurusan itu susah karena kebanyakan orang-orang S2 yang daftar di situ. Iya. Jadi untuk dapetin pekerjaan yang emang yang linear gitu dengan jurusan itu mereka biasanya orang-orang S2. Gitu sih. Jadi makanya ada program di Rumania itu yang aku tahu. Misalnya nih aku S1 kan 4 tahun. Nah, aku tinggal nambah 1 tahun lagi bisa jadi S2. Oh gitu. Iya. Nah, aku nggak tahu tuh aku bakal ngambil program itu apa enggak. Kalau mamaku bilang sih ikut aja, tapi aku nggak tahu nih akunya gimana. Iya, ikut aja lah. Daripada kamu harus ngulang lagi dari awal. Iya, kan kalau S2 kan harusnya 2 tahun ya? Iya nggak sih kakak? Berapa 2 tahun? Iya, 2 tahun. Ya. Nah itu dia sih, itu ada yang kayak gitu programnya. Kalau bisa langsung kenapa enggak? Jadi ntar tinggal S3 doang, jadi kamu bisa hemat umur juga. Kalau aku kan udah habis 3 tahun S2. Iya, tapi ya sudah lah ya, ntar lihat nanti lah ya, aku nggak tahu. Aku sekarang masih tahun kedua, jadi belum tahu. Oh iya, umur tahun kedua. Oh iya. Iya, aku udah tahun kedua. Kita bareng ya? Iya, 2019 aku ke Rumania. Kakak juga kan? Baru ke Turki 2019. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya pendidikan di Turki itu masih standar lah. Standar. Dan tapi kalau untuk S2 dan S3 kayaknya worth it banget sih kalau kamu mau di Turki, karena dosen itu bisa lebih fokus dengan kita. Sebenarnya bukan di Turki aja sih sebenarnya, teman aku yang di UK juga dia bilang dosennya juga kayak perhatian banget, terus nanyain, dan kalau misalnya dikasih tugas itu beliau juga kayak periksa satu-satu gitu, salahnya di mana, detail banget gitu. Kalau di Indonesia kan enggak gitu, langsung dikasih nilai aja gitu. Jadi kayaknya emang di Eropa sistemnya memang dosennya kayaknya untuk S2 S3 memang lebih terfokus banget, fokus banget untuk membimbing mahasiswanya. Jadi gitu. Aku nggak tahu, tapi kan nantinya juga aku bakal deskripsi. Aku tuh sama kalau di Rumania itu sama kayak di Indonesia, ada skripsi, ada sidang. Iya. Dan aku nggak tahu bakal kayak gimana nanti sistemnya. Tapi yang aku tahu ada salah satu temanku
temanku yang emang udah lulus juga, dan aku ngeliat prosesnya ya dia tuh kayak ya sama gitu, revisi ke dosen kayak gitu, sama kayak orang Indonesia. Ya lihat sih, nanti kita mungkin bikin video lagi setelah aku mau lulus ya. Bener banget. Jadi itu sih. Nah tadi gimana? Sekarang kita ngomongin masalah ini lagi deh. Karena banyak banget yang nanya ya, kalau yang mau daftar beasiswa Turki dan mau kerja di Turki. Aku bilang sih mungkin aja kalau bisa nemu, tapi susah. Kerja part time maksudnya. Part time susah banget karena di Turki kebanyakan mereka sih kerjanya yang kayak full time gitu. Dan orang Turki aja banyak yang nganggur dan masih cari kerjaan gitu. Jadi kalau di Rumania gimana? Gampang, karena apa ya? Karena kayak umur, aku lupa umur berapa, tapi mungkin ini balik lagi ke setiap keluarganya. Ya. Nah, kayak misalnya ada keluarga yang 15 tahun udah ngelepas anaknya, ada keluarga yang 16 tahun ngelepas anaknya. Nah, pokoknya orang paling muda yang pernah jadi partner kerja aku itu anak umur 16 tahun. Berarti dia masih SMA kelas 2 lah ya, atau enggak kelas 1. Nah, itu tuh ya kerja, aku kan kerja part time sebagai helper di restoran, kayak jadi kerjanya tuh ya motong-motong sayuran, terus nyediain piring buat si chefnya, terus kayak ya pokoknya ngebantuin si chefnya lah intinya gitu, terus ya plating kayak gitu-gitulah, segala macam. Nah terus di situ ada juga anak part time dulu, umur 16 tahun paling muda. Aku pernah nggak ya 15 tahun, aku nggak inget ada yang 15 tahun apa nggak, tapi yang aku inget tuh 16 tahun. Dan peluang untuk part time itu tuh besar karena dan juga untuk orang asing. Iya, dan juga untuk orang asing. Aku tuh pertama gini pesimis karena aku tuh pakai kerudung kan. Iya. Jadi udah mah aku orang asing, bahasa Rumania aku nggak bagus, aku perempuan, aku pakai kerudung, kayak banyak gitu kan halangannya. Tapi setelah dicoba, ternyata bisa. Gitu, ternyata aku bisa kok gitu. Kayak maksudnya mereka mau menerima aku, mereka mau memperkerjakan aku gitu. Dan teman-temanku pun yang lain, yang orang-orang internasional, mereka pun dipekerjakan gitu dengan baik oleh orang Rumania maupun orang non Rumania gitu di Rumania. Dan peluangnya pun banyak kalau emang kitanya tuh niat kerja, mau kerja, itu tuh banyak peluangnya gitu. Kayak jadi tukang kebun itu satu hari dibayar 100 lei itu berarti sekitar 200 sampai 300 Turkish lira satu hari. Itu tuh ada temanku yang kayak gitu, dia cuma panggilan doang. Nah jadi ya tergantung kemauan kita kan. Dan nggak ada di Rumania itu, nggak ada sistem kayak diolok-olok gitu, misalnya lo kerja jadi pengasuh anak, lo kerja jadi helper, lo kerja di tukang cuci piring. Itu kayak persetan lah dengan hal itu, karena itu nggak ada sistem kayak kasta yang ya kayak merendahkan pekerjaan orang lain, itu nggak ada, karena kita semua sama aja gitu. Dan emang kalau kita udah besar ya sebaiknya emang cari uang sendiri. Itu sih yang diajarin kayaknya sama orang-orang tua Rumania, mereka udah nggak mau ngasih lagi uang ke anaknya, makanya anaknya disuruh kerja gitu. Eropa banget berarti. Iya, ya Rumania emang Eropa jadi ya sih. Gitu. Kalau sini sih gue mau kerja tapi susah nyarinya. Yang part time itu susah banget nyarinya. Bahkan Kak, ada orang Indonesia, dia itu kuliah di Turki, di Istanbul atau di mana aku lupa. Terus dia lagi Erasmus sekarang di Rumania, di ibu kotanya Rumania itu Bukares namanya. Nah itu dia kerja sekarang. Jadi kayak nggak apa ya, bener-bener nggak mandang. Dia kan berarti nggak bisa dong bahasa Rumania. Iya. Dia cuma bisa bahasa Inggris dong. Iya. Kerja. Bener banget. Kalau di Turki agak susah sih. Aku jarang sih dengar ada mahasiswa Indonesia yang kerja part time di Turki, jarang. Mungkin jadi ini aku sering dengernya kayak tour guide itu pun kalau COVID-19 agak susah. Atau mereka yang jual bagasi itu banyak sih. Oh iya, yang jual bagasi. Tapi kalau untuk part time agak susah karena di Turki jarang ada pekerjaan yang part time juga.
Jadi gitu. Beda ya. Beda. Oke deh, kita istirahat dulu ya. Kayaknya ini udah banyak banget kita bahas. Nanti lagi. Oke, ya, Oke, see you.